acara pameran edukasi Pusaka Nusantara dan Sarasehan Budaya, acara perdana yang sukses diselenggarakan Sabtu dan Minggu, tanggal 25 hingga 26 Mei 2024 di Pendopo, Kabupaten Jepara. Ketua Pengurus Perkumpulan Pelestari Tosan Aji PPTAJ Kabupaten Jepara, Ricardo Gerritzial, mengatakan acara ini menelusuri keberadaan Empu Tegal Sambi di masa lampau berdasarkan sumber buku Der Kris der Javaner atau Keris Jawa, tulisan Dr. Isaac Gronemen pada tahun 1910 yang menyebutkan ada dua empu yang termasyur dari Jepara, tepatnya di Desa Tegal Sambi, Kabupaten Jepara. Ini ya, untuk mengangkat empu lokal kita, bahwa di Jepara itu sebenarnya ada dua orang empu yang kemungkinan besar di Tegal Sambi, ada makamnya di Tegal Sambi. Jadi data ini kita peroleh sebenarnya dari Isaac Gronemen. Perusahaan Isaac Gronemen itu di tahun 1820 sampai 1910. Nah, di situ dicatat, ditulis di halaman 107, beliau menulis itu satu orang empu di Semarang, satu orang empu di Kudus, dua orang empu itu ada di Jepara. Nah, kami menduga, teman-teman PPTAJ ini menduga bahwa keris ini tuh kemungkinan empu keris ini tuh kemungkinan di eranya sama yang ditulis oleh Isaac Gronemen itu. Nah, jadi kita mencoba, tujuan acara ini mencoba sebenarnya mengumpulkan gunanya untuk sensus untuk menemukan material garap ciri khasnya Empu Tegal Sambi itu. Nah, ada ciri khas yang memang kita duga kebanyakan yang kita temukan artefaknya di masyarakat ini mempunyai kesamaan atau kemiripan. Salah satunya kalau di pedang ya, itu nggak pakai, kita ngomong jalur darah gitu. Jadi mungkin nanti bisa teman-teman bisa foto di bagian pedang situ disamakan dengan pedang lainnya di era Mataram. Materialnya berbeda gitu. Terus materialnya semuanya itu mirip, caranya melipat itu sama. Jadi kita duga itu memang benar-benar mirip, karena kalau Mataram itu berbeda, karena ada di keris itu namanya tangguh, memperkirakan. Makanya kita bisa ngomong ini Mataram, ini Majapahit, gitu. Kan di sini ada semua nih, mas-mas sama mbak-mbak bisa dilihat. Yang mana sih Majapahit? Kok yang mana Mataram? Kenapa ada bedanya? Bisa disamakan nanti. Nah, itu juga yang untuk kita mengkaji keris di Tegal Sambi. Caranya seperti itu. Kami sampaikan tadi pesan dari Pak Bupati, kalau memang sudah ada empu di sini dua yang sudah mendunia, kita nanti akan fokuskan secara historis dulu tentunya. Setelah historis di tingkat organisasi perangkat daerah akan kita komunikasikan dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi, dan tentunya harapan kita semua bahwa bukan masa dulu Jepara mendunia kan, tapi sekarang ini juga sudah ditemukan empu. Mudah-mudahan ini aset kita, nanti kita pelihara dan kita sampaikan bahwa di Jepara ini tidak hanya ukir, akan tapi juga keris tadi. Tentunya support pemerintah itu tergantung ketika kita simbiosis mutualisme. Ketika ada semacam penggemar seperti itu, tempatnya di mana, pemerintah nanti kita buatkan revisi SK Bupati. Kita sekarang itu sudah ada SK Bupati tentang 9 sentra yang jenengan sebutkan tadi. Kalau memang dari Yayasan Tosan Aji Jepara ingin mensentralkan itu, nanti bisa komunikasi ke Dinas Perindustrian, berkoordinasi ke Dinas Pariwisata untuk kita revisi SK. Tambah satu lagi, Sentra Keris Kabupaten Jepara. Sarasehan Budaya dilaksanakan pada malam harinya, mengundang narasumber yang berkompeten, di antaranya Empu Basuki Teguh Yuwono, Maestro Tosan Aji Nasional, Eris Yunianto, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan Romo Doni S. Ranuwijoyo, Budayawan Universitas Indonesia. Nah, umumnya dipercaya lebih ke dunia spiritual. Kalau kita menanyakan keris atau tombak yang dunia spiritual tapi pamornya biar jarang, karena jenis besi yang dipakai cenderung dia gerasa, pamornya soft misalnya ngeten. Kecuali memang grade pusaka itu sebetulnya diciptakan pada misalnya entah untuk pengagungan atau upacara dinaikkan menjadi pusaka, itu bisa saja menjadi lebih mulia.
Ini memang khas pesisiran Mas, seperti ini Mas. Khas pesisir Iya, betul ini ya. sangat layak dengan sangat pantas kita angkat juga empu-empu kita. Karena ketika Ratu Kalianyama terkenal sebagai panglima perang putri, ya, atau sebagai pimpinan Adipati Putri Njih Ratu, itu tentu teknologi penempaan besinya juga luar biasa karena ada alat untuk perang kan begitu. Nah di satu sisi juga tidak hanya dalam konteks profan untuk berperang, tapi juga konteks dalam artian budaya diluhung ya, pusaka, terlihat dari ornamen ukirannya dan segala macam, termasuk dalam tradisi tempat tosan aji, pamor kirim dan sebagainya. Kita yakin dan kita harus berbangga diri ya untuk usaha-usaha mengangkat ciri khas baik dari sisi kriya kayu warongko dan deder Jepara misalnya. Lalu dari konteks penempaan tradisi penempaan di Jepara, kebetulan gronemen dan juga ada buku solawi sebenarnya dari ada buku solawi dari Mas Piringadi ya, sama satu koleganya orang barat juga. Nah itu banyak mengangkat tentang pandai-pandai besi di Jepara. Nanti kita bisa gali lebih lanjut ya toh. Kita bisa angkat, dan ini bukan akhir, ini hanya awal kecil yang kerja depan kita untuk mengangkat empu Jepara ini masih banyak. Pertama, luar biasa kerja keras dan kerja cerdas teman-teman dari komunitas keris Jepara. Selamat, semoga ini menjadi pemantik untuk hebatnya karya-karya empu muda dari Jepara. Selamat berkarya, selamat berekspresi, dan selamat membangun kesadaran hidup bersama yang luar biasa. Terima kasih.